Maka Abu Bakar katakan, pertama digampar dulu dengan kuat. Badan Abu Bakar ini badannya kurus, Umar kekar. Tapi gamparannya orang kurus berisi, ya. Berisi keikhlasan. Tampar. Abu Bakar katakan, "Ajabbarun fil jahil wa khawrun fil Islam." Wahai Umar, kamu pemberani zaman Islam, zaman jahiliyah, penakut zaman Islam. Percuma jadi karkun. Sebelum karkun pemberani, setelah jadi karkun hikmah. Nggak usah jadi karkun, nggak usah jadi SA, nggak usah keluar. Iya. Iya. Saya marah ketika jamaah diusir di satu tempat, kedua diusir, ketiga mau diusir, saya bilang nggak bisa. Saya merasa tersinggung kalau jamaah diusir. Buktikan kita ini bukan maling. Kita ini dai-dainya Allah. Jangan mudah diusir orang gitu. Buktikan kamu itu dai, bukan maling. Percuma pemberani sebelum kita ikut dakwah, selalu jadi penakut. Dulu berani minum khamar di pasar-pasar mana-mana, setelah jadi karkun, suruh jauhlah hikmah. Penakut, bukan hikmah itu namanya. Nabi nggak suka orang punya jiwa penakut kayak begitu. Kenapa takut? Di backing kita siapa? Allah. Malaikat menemani kita. Maka marah Abu Bakar As-Siddiq, digampar. Ajabbarun fil jahil wa khawrun fil Islam. Umar preman zaman jahiliyah, penakut zaman Islam. Tapi karena gamparannya ikhlas, langsung kata Umar, saya lihat cahaya. Abu Bakar benar, Allahu Akbar. Saya bersama Abu Bakar. Saya bersama Abu Bakar. Ada karkun di sini, punya anak dia, punya mantu. Lama-kelamaan habis sesat murtad kalau ngikut Nizamuddin. Pang, dihajar oleh bapaknya. Kurang ajar kamu nak. Itu hasil pendidikan di pondok kamu ya. Saya kirimkan dengan biaya sendiri sekian lama. Bilang abimu murtad. Habis digampar gitu baru sadar anaknya ikut sekarang. Ya, sekali-kali memang gamparan dibutuhkan dalam kerjaan. Maaf nih, itu hikmah. Itu namanya hikmah. Tapi nggak semua orang digampar hikmah. Iya, ada yang dilembuti, ada yang digampar. Termasuk saya ini, karena mungkin terbina saya jiwa keras sejak kecil tuh. Kalau perang jadi panglima perang, saya memang di kampung itu. Jadi untuk taskil urdu, saya jam cita harus berteriak sama saya. Urdu jauh, belajar urdu. Mungkin firasat beliau ini orang kalau nggak dikerasin gitu enggak ya. Alhamdulillah bukan bertakan beliau tadi, saya hanya semangat belajar bahasa urdu. Baik, hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Wahab mau bayan tangguh ke jamaah Jordan. Mutarjim dari Arab ke Urdu nggak ada. Langsung saya ditugaskan oleh salah satu guru Rewin tadi, Lutfi. Itu kamu terjemahkan, Syekh Abdul Wahab terjemah Wafsi. Udah saya bilang gawat juga ujian pertama, menterjemahkan bayan Bay Wahab dari Urdu ke Arab. Tapi ya Allah tolong bantu saya nggak bisa apa-apa. Ajib, bayannya ajib. Syekh Abdul Wahab katakan apa? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu yang Al-Khaliq, yang menciptakan. Termasuk yang memelihara, yang ngasih makan. Itu semua termasuk dalam Rabb. Rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memandaikan sebagainya. Alamin ini selain Allah, semua manusia, jin, malaikat itu alamin. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memelihara? Allah. Yang mementarkan mereka semua adalah Allah. Ini pohon termasuk alamin. Yang membelai itu biji terbelah dalam bumi siapa? Allah. Yang menjadikan tunas, batang siapa? Juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayam bertelur. Yang menciptakan telur siapa? Allah. Kemudian yang mengilhamkan kepada itu ayam untuk mengerami telur tadi siapa? Juga Allah. Yang memberitahu kepada itu ayam tepat bahwasanya kau punya anak sudah, itu telur menjadi anak dan kamu harus tombok itu telur tadi. Dan nomboknya enggak sembarangan. Kalau tomboknya darah mata akan buta itu anaknya tadi. Itu dikatakan oleh ulama, itu ayam tadi betina nomboknya pas di mulut anaknya tadi. Itu yang mengilhamkan itu siapa? Allah. Kemudian itu ayam tadi ketika sudah keluar daripada kulit telur tadi,
Yang mengajarkan sejalan siapa? Allah. Kalau bebek langsung pergi ke sungai bisa berenang. Yang mengajarkan dia bisa berenang siapa? Allah Subhanahu. Hadirin Allah, kata Syekh Abdul Wahab, termasuk dai ini adalah termasuk dalam al-alamin. Tentara, polisi, tentara itu semua adalah alamin. Termasuk dai. Dan dia katakan Allah Subhanahu wa taala mentarbiah dai sebagaimana Allah mentarbiah bayi. Mentarbiah bayi. Bayi ketika hari pertama lahir nggak bisa apa-apa dia. Bermacam-macam posisi bayi ketika lahir, tapi yang jelas akhirnya terlentang dia. Itu bayi terlentang. Nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman itu bayi punya modal satu saja, bergerak. Apa? Gerak saja. Ya. Nanti nangis, gerak. Yang mentarbiah di Rob dia adalah Allah. Maka itu bayi bergerak dia, geraknya. Lama-kelamaan itu bayi, dan memang ini manusia lain dengan binatang. Kalau binatang Allah ciptakan dengan mudah. Anak kambing lahir, udah bentar lagi bisa jalan. Itu bebek, ketika terlepas keluar dari telur, nggak perlu ke kolam renang, nggak perlu dilatih dengan bayar sekian, nggak perlu. Langsung bisa berenang. Tapi untuk manusia Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan mukabadah. Kabad susah. Jadi lahir nggak bisa berenang kayak bebek, nggak bisa. Nggak bisa langsung bisa lari atau jalan kayak ular kayak binatang, nggak bisa. Kabad dalam keadaan susah. Maka tapi bayi punya modal, gerak saja dengan sesuai kemampuan dia. Lama-kelamaan itu bayi bisa balikkan badan dia. Mulai jalan, mulai lagi, melangkah lagi. Mulai duduk dia. Mulai bisa berdiri. Jalan, selangkah dua langkah. Duduk, jalan lagi. Jatuh lagi, jalan lagi. Jatuh lagi, jalan lagi. Terus bergerak. Sampai suatu saat menjadi pelari nomor 1 sedunia. Nah, yang mentarbiah dia siapa? Tapi yang penting bayi jangan kapok dalam bergerak. Jangan kapok untuk bergerak. Kalau suatu saat itu bayi setelah mulai berjalan, jatuh, sakit pantatnya. Umi, Abi, aku tobat nih. Sakit pantatku sudah berkali-kali dirusak, jatuh terus. Mulai hari ini aku akan berhenti bergerak. Biarkan aku beristirahat selama 1 atau 2 tahun. Apa yang terjadi? Lumpuh dia, kayak polio gitu. Begitulah dai, kata Syekh Abdul Wahab, damat barakatuhu. Ajib. Hari pertama nggak bisa apa-apa dia. Tapi Allah terbiah ini dai sebagaimana terbiahnya para anbiya, bergerak saja. Maka ciri umat Nabi Muhammad SAW harus bergerak. Kuntum khaira ummatin. Kenapa khair ummatin? Ukhrijat, yang digerakkan. Jangan didiamkan. Umat dahulu didiamkan, tapi di umat digerakkan. Bergerak saja. Nanti kalau kamu bergerak, Allah akan mentarbiah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bergerak. Ukhrijat linnas. Tapi bergeraknya dengan satu niat, linnas, untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Hari pertama daripada korban dai nggak bisa apa-apa nih. Tapi yang penting bergerak saja. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak menghinakan beliau, tidak agung. Tapi Allah katakan siapa keadaan Nabi Muhammad SAW? Ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutu biyaminik. Wahai Muhammad, ingat, ma kunta tatlu min qabli min kitab. Kamu dulu sebelum jadi Nabi belum pernah baca satu kitab pun juga. Nabi nggak pernah baca satu kitab. Taurat, Zabur, Injil Nabi nggak pernah baca. Wala takhutu biyaminik, kamu nggak pernah nulis. Di keadaan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Nabi yang dahulu. Kalau Nabi yang dahulu ada yang sudah pandai nulis, membaca banyak. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak pernah nulis, nggak pernah baca. Bagaimana Nabi SAW menterbiah Nabi kita Muhammad SAW? Allah menterbiah Nabi kita Muhammad SAW. Baik hadirin, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah terbiah Nabi Musa alaihissalam. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wa Musa, aku pilih kamu sekarang jadi nabi. Kemudian jadi nabi. Dengarkan pelajaran. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada yang disembah dengan semua kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dirikan salat semata-mata hanya untuk mengingat aku. Udah. Pelajaran pertama, la ilaha illallah. La ilaha illa ana, la ilaha illallah. Baik. Hadirin Allah, apakah dengan pelajaran tauhid, puncak daripada pelajaran adalah tauhid? Gurunya Allah, muridnya siapa? Nabi. Pelajarannya tauhid. The best guru Allah, the best murid Nabi Muhammad SAW.
Pelajaran, the best pelajaran lagi. The best lesson. Tauhid. Tempatnya bil wadil muqaddas. Suci, steril. Pakai sandal nggak boleh. Nah, lantas apakah dengan dikasih pelajaran demikian langsung terhunjam itu iman di hati Nabi Musa tanpa menghinakan beliau? Maaf, beliau tinggi. Datang ujian. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hai Musa, di tangan kanan kamu apa? Hah? Langsung beliau kata, ya asoya, tongkatku ya Allah. Atawakkau alaihi, saya gunakan untuk berjalan. Wa ushbal gharami, saya gunakan untuk memburu kambingku. Dengan tongkat tadi menghalau kambing atau mukul daun-daunan sehingga dimakan oleh kambingnya. Waliya fiha ma'aribuh, dan banyak manfaat lain lagi dari tongkatku ini. Pengalaman beliau selama 10 tahun saja di rumah mertua gunakan itu tongkat. Dan tongkat, ada satu orang ulama dari Mesir mengarang khusus buku tentang tongkat Nabi Musa sebelum dan sesudah Nabi. Sebelum Nabi Musa Nabi, bagaimana tongkat beliau? Kelebihan sudah Nabi ada juga tongkat. Dan Nabi Musa berpengalaman menggunakan itu tongkat selama 10 tahun. Manfaatnya besar. Bahkan itu tongkat aneh. Kalau kita punya tongkat, pukul ke batu, tongkat kita patah. Kalau tongkat Nabi Musa enggak, pukul batu, batu yang pecah. Ada enggak orang punya tongkat kayak tongkat Nabi Musa? Enggak ada. Iya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala.